Halo, Assalamualaikum. Selamat malam, sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kembali saya membuat sebuah catatan harian untuk hari ini, hari Minggu tanggal 11 Januari 2021. Bagaimana kabar Anda? Saya selalu mendoakan semuanya hidupnya selalu penuh dengan kebaikan, kebahagiaan, dan penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kasih sayang Tuhan. Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kalau Anda memasukkan itu ke dalam pikiran Anda, maka seharusnya Anda juga melihat orang lain dengan kasih dan sayang, melihat makhluk dengan kasih dan sayang, melihat kucing, melihat nyamuk, melihat semut, melihat cicak, melihat kupu-kupu, melihat orang lain, orang dari bangsa A, dari negara B, dari agama A, agama B, semuanya haruslah melihatnya dengan cinta dan kasih. Itu kalau Anda percaya bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di semua agama selalu mengajarkan bahwa mulai dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di Islam selalu dikatakan harus mulai aktivitas dengan Bismillahirrohmanirrohim. Tahukah Anda atau pahamkah Anda makna dari Bismillahirrohmanirrohim? Ataukah Anda hanya menyebut tanpa memahami maknanya? Maaf, celakanya banyak orang hanya sibuk menyebut di mulutnya tanpa memahami maknanya. Kalau Anda mau memahami makna dari Bismillahirrahmanirrahim, maka itu menjadi sangat panjang penguraiannya, sangat dalam, dan itulah harusnya yang melandasi di hidup kita, di pikiran kita sebetulnya. Sebelum saya melanjutkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, saya hari ini memberikan kelas AMC Platinum Online hari ketiga, dan di kelas Platinum saya mencoba membahas tentang makna dari Bismillahirrahmanirrahim ini. Artinya apa? Memahami bagaimana mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya. Untuk semua agama, untuk semua suku sebetulnya. Kenapa? Semua orang pasti percaya dengan Tuhan, tapi banyak orang tidak kenal dengan Tuhannya. Banyak orang sibuk mencari Tuhan. Bahkan ada lagunya, para pencari Tuhan gitu kan. Artinya apa? Banyak orang tidak kenal siapa Tuhannya karena masih mencari. Kalau sudah kenal, tidak perlu mencari karena sudah kenal. Tapi karena belum kenal, maka masih mencari. Dan itu wajar, karena mungkin sebagian dari kita tidak dikenalkan dengan Tuhan yang sesungguhnya. Karena selama ini Tuhannya hanya dengan sebutan, oh Tuhan, 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 dan Tuhan. Tapi tidak mengenal apa sih esensi dari makna kata Tuhan itu. Siapa Tuhannya, Tuhannya bagaimana bersikap dengan Tuhannya, bagaimana pola pikir kita dengan Tuhan. Tidak ada yang mengajarkan itu, sehingga banyak orang akhirnya apa? Sibuk mencari Tuhan, termasuk para pencari Tuhan gitu ya. Logika sederhana adalah, kalau Anda punya handphone, kalau Anda pengen tahu kehebatan yang membuat handphonenya, ingin tahu kehebatan yang menciptakan handphonenya, ingin tahu kepintaran yang buat handphonenya, maka caranya Anda harus pakai handphonenya, Anda harus oprek handphonenya, Anda harus gunakan semua fitur di handphonenya, Anda harus kenali fitur-fitur di handphonenya, Anda gunakan handphonenya sehingga Anda sampai pada sebuah kesimpulan bahwa hebat ya yang buat handphone ini, keren ya yang buat handphone ini, canggih ya, handphonenya aja canggih apalagi yang buat, handphonenya aja hebat apalagi yang buat. Nah, sebaliknya kalau Anda hanya sibuk mencari siapa pembuat handphonenya, mungkin Anda tidak tahu, Anda ketemu dengan si pembuat handphonenya, dengan orang itu, tapi Anda nggak tahu sama hasilnya. Pasti Anda menganggap ini siapa, mungkin Anda juga tidak kenal. Tapi ketika Anda tahu produknya dan Anda tahu penciptanya, maka disitulah
Anda betul-betul, kalau bahasa agamanya, hakul yakin kepada pencipta Anda, kepada Tuhan. Itulah yang ingin saya bawa di kelas Platinum, adalah mengenali diri dengan seutuhnya sehingga bisa mengenali Tuhannya. Bukan mencari di luar, tapi mencari dengan mengenali diri, mengenali semua fitur-fitur diri, sehingga sampai pada kesimpulan ternyata Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang. Bicara itu dengan pemahaman, dengan kesimpulan yang sudah mengenali diri seutuhnya. Berbeda dengan orang menyebut Bismillahirrahmanirrahim hanya sekedar kalimat. Makanya ada sebuah cerita lucu. Ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim bisa berhentikan hujan, bisa geser hujan. Ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali, tidak kejadian apa-apa. Yang salah bukan di kalimatnya, yang salah adalah dari isi kepala orang tersebut. Karena itu semuanya harus dengan berpikir. Bahkan mengenali Tuhan pun juga harus dengan berpikir. Kalau di Al-Quran Anda bisa temukan banyak ayat yang menyuruh manusia untuk berpikir. Saya pernah baca ada komentar di YouTube ini yang mengatakan, Mas Firman, di ayat yang mana menyuruh manusia untuk berpikir? Kalau Anda bertanya seperti itu, berarti Anda belum pernah buka Al-Qurannya ya. Anda bisa cari banyak ayat di Al-Quran untuk berpikir. Bisa searching di Google, Anda baca ayatnya, Anda akan kaget bahwa di Al-Quran banyak sekali ayat untuk berpikir. Kenapa? Untuk mengenali Tuhan, untuk berdoa dengan Tuhan, untuk beribadah, itu harus dimulai dengan berpikir. Membaca Bismillahirrahmanirrahim juga dengan berpikir. Kalau tanpa berpikir, maka Bismillahnya seolah-olah tidak meresap, tidak menjadi sebuah kekuatan apapun. Padahal di balik kata Bismillahirrahmanirrahim ada kekuatan besar manusia, kekuatan cinta kasih, kekuatan yang bisa mendamaikan dunia, kekuatan yang bisa membuat orang lain sayang kepada Anda, kekuatan untuk membuat orang lain tunduk kepada Anda. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Sadarilah bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih dan sayang. Maka Anda harus resapi makna itu dan Anda pakai, Anda terapkan dalam hidup Anda ketika bertemu dengan orang, melihat binatang, melihat tumbuhan. Terapkan dengan kasih dan sayang. Sehingga kata bismillahnya bukan hanya sekedar di mulut Anda, tapi juga meresap dalam kehidupan Anda, meresap dalam sel-sel terkecil di tubuh Anda, dan Anda bisa terapkan, Anda bisa implementasikan, dan Anda bisa jadi manusia yang sesungguhnya hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Inilah sebetulnya kekuatan sejati dari Bismillah, dari Basmalah. Semuanya hanya bisa dipahami oleh manusia yang mau berpikir. Selamat malam, salam dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.